Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulang semangat. Sekali lagi, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di sekolah ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas kita. Baik. Ada yang tidak hadir? Ada? Ya. Siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang hadir? Ya, oke. Ada beberapa orang yang tidak hadir, mungkin ada yang sakit atau ada juga yang masih di kampung. Baik. Jadi untuk hari ini, ya, sebelum kita belajar, kalian boleh lihat dulu kalau ada sampah di sekitar tempat duduknya, tolong dikutip dan dibuang ke tong sampah. Ada? Sudah bersih? Oke. Nah, itu kalau tempat makan sudah ya. Baik. Hari ini pembelajaran kita adalah pelajaran yang ke-10. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 5 sekolah dasar. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari pelajaran 10 ini. Dan boleh kalian lihat. Oke. Untuk pelajaran hari ini judulnya atau materinya adalah kisah teladan Luqman. Apa kompetensi dasar dari belajar kisah teladan Luqman ini? Yang pertama, memahami kisah teladan Luqman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, kompetensi dasarnya adalah menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Berikutnya, untuk pertemuan pertama ini kita hanya mempelajari tentang subtema siapakah Luqmanul Hakim, ya. Siapakah Luqmanul Hakim? Nah, Luqmanul Hakim ini ceritanya sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat Luqman. Siapakah Luqman itu? Nah, apakah Luqman itu Pak RT kita? Tidak. Apakah Luqman itu opungnya kita? Tidak. Ya. Apakah Luqman itu tetangganya kita? Tidak. Jadi siapa Luqman? Mari kita lihat, ya, dan kita jelaskan. Oke. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Dia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Luqman itu bukan nabi, tapi hanya hamba Allah yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Ciri-cirinya, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anak-anaknya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat yang berikutnya.
Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tahir bin Tareh, ya. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar. Azar ini siapa? Ayo coba lihat. Siapa Azar? Ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa Luqman ini memang keturunan orang-orang yang soleh. Luqman hidup selama 1000 tahun. Lama nggak? Lama. Kalau sekarang kita hidupnya berapa lama? Kalau orang-orang sekarang hidupnya paling 70, 60, ya. Kalau kata Muhammad. Nah, kemudian ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi siapa guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi? Adalah Luqman. Berikutnya, apa pekerjaan Luqman? Pada awalnya Luqman itu adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Karena kebijaksanaannya, ia kemudian diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu kalau sekarang adalah hakim. Hakim itu biasanya di mana tuh tugasnya tuh? Kerjanya di mana? Di mana? Mana? Di pengadilan. Kenapa ia diangkat jadi hakim? Karena dia adalah seorang yang adil, seorang yang bijaksana, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya. Kemudian Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini sudah kelihatan seperti apa sifatnya Luqman. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dia, ya, apa ujiannya? Allah ambil anak-anaknya ketika masih kecil. Tapi bagaimana sikap Luqman ketika Allah ambil anak-anaknya? Tetap ikhlas, ia terima dengan sabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita sebagai umat Islam yang ada pada hari ini, apapun ya cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita terima dengan ikhlas. Kita terima dengan sabar. Ingat, Allah sangat sayang dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok, ya. Membagi kelompok akan kita bagi menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Oke, sekarang ini 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing, duduknya searah, ya, berhadapan-hadapan. Menghadap ke sana. Nah, ini dibalikkan saja. Panas sini aja. Nah, sekarang kalian lihat bukunya
apa saja sifat-sifat Luqman. Pertama, siapakah Luqman dan sifat apa saja yang kita ambil atau yang dapat kita ambil dari Luqman. Kemudian apa pekerjaan Luqman, ya, dan bagaimana sikap Luqman ketika semua anaknya meninggal dunia. Ulang. Yang kalian diskusikan pertama tentang siapakah Luqman. Yang kedua, siapa orang tua Luqman. Kemudian apa pekerjaan Luqman. Setelah itu bagaimana sikap Luqman ketika semua anaknya meninggal dunia. Masing-masing kalian buat, kalian jawab ini, ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah selesai diskusinya? Ya. Nah, sekarang saatnya kalian akan membacakan hasil diskusi setiap kelompok. Kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu, coba siapa yang mewakili? Silakan ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kita lihat, ya. Yang pertama. Terus yang kedua, siapa orang tua Luqman? Dah, silakan dulu. Terima kasih. Ya, coba di mana? Yang suaranya yang lebih keras, jelas. Untuk nomor 3 dan 4 di mana? Apa pekerjaan Luqman? Tukang kayu, tukang jati, dan juga mengelola domba karena kebiasaannya dia kemudiannya akan menjadi padi. Kemudian nomor 4, bagaimana sikap Luqman ketika semua anaknya meninggal dunia? Semua yang terima dengan ikhlas karena dia yang berdasarkan bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah SWT. Oke, bagus, silakan duduk. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2. Siapa yang mau pilih kelompok 2? Silakan. Suaranya yang jelas. Nah, yang pertama, siapakah Luqman? Luqman adalah orang yang saleh. Dia tidak menerima kenabian tapi jadi seorang kaya. Nah, Bapak langsung ke nomor 2. Siapakah orang tua Luqman? Laura bin Nahor bin Karet dan Harun bin Nahor merupakan nama dari Hajar ayah Nabi Ibrahim. Bagus. Duduk. Terakhir kelompok 3. Kalian silakan. Untuk kelompok 3, apa pekerjaan Luqman? Pekerjaan Luqman awalnya tukang kayu, tukang jati, dan juga pengembala domba. Karena begitu keadaannya, dia kemudian akan menjadi kaki atau wakil. Bagus. Kemudian yang keempat, bagaimana sikap Luqman ketika semua anaknya meninggal dunia? Semua itu dia terima dengan ikhlas karena dia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Oke, bagus semuanya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah masuk. Oke. Sekarang, nah, kita akan coba menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa kesimpulannya? Yang pertama, sama-sama kita baca. Luqman adalah hamba yang saleh. Ulang, Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Dia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat yang dimiliki Luqman itu sabar, ikhlas, tawakal, dan bersyukur. Pelajaran yang dapat kita petik adalah kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sabar dan ikhlas atas cobaan yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang tugas kalian menyelesaikan soal yang ada
tuliskan atau yang Bapak tayangkan di papan tulis. Ya, lihat semuanya siap, keluarkan buku tulisnya, menjelaskan soal ini. Anak-anak Bapak semuanya, sekarang alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan subtema yang kedua pada minggu yang akan datang tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, dan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.